the strangest feeling to know what to believe in. Mm. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh. Ya, baik. Pak Asis, bagaimana kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lutman. Alhamdulillah. Baik Pak. Iya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Kita ketemu lagi, Pak Asis ya. Padahal Siap. kayaknya kita ketemu lagi. Kita ketemu malam ini kita ketemu lagi. Iya, Pak. Alhamdulillah kita masih dikasih rezeki untuk ketemu. Oke, baik, Pak Asis. Eh, jadi sebentar Pak Asis akan melakukan coaching kan? Ya, Pak. Iya, jadi eh, dalam persiapan coaching Bapak nantinya ini semoga bisa terlaksana dengan baik, Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak Asis. Jadi tidak usah panjang lebar. Untuk pembukaannya saya langsung saja ya Pak, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Asis mengenai kegiatan proses coachingnya sebentar. Silakan, Pak. Iya. Oke, baik Pak. Baik Pak Asis, untuk pertanyaan pertama eh, terkait dengan kompetensi ya Pak ya. Kompetensi apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching kita pada saat malam ini Pak? Ya, Pak. Dalam proses coachingnya nanti, insya Allah saya akan berusaha memunculkan semua kompetensi, yaitu hadir secara penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan tidak lupa juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Iya. Jadi tiga Pak ya, tiga kompetensi yang akan dikembangkan. Iya, Pak. Insya Allah ketiga-tiganya Oke, mudah-mudahan bisa. oke, iya, insyaallah. Dari ketiga-tiganya itu Pak yang lebih spesifik atau mungkin yang lebih ya, yang lebih spesifik lah pada kegiatan itu apa ya kira-kira Pak? Dari ketiga-tiganya ini. Kalau yang lebih spesifik, Pak, ya ini saya rasa saya paling ingin kembangkan yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Menurut saya itu yang paling penting. Iya, baik, baik, baik. Terus untuk pertanyaan yang ketiga Pak, indikator pencapaian dalam pengembangan yang diharapkan dalam kegiatan coachingnya nanti itu seperti apa itu, Pak? Kalau indikator keberhasilannya, pastilah coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Tapi kalau terkait dengan proses coachingnya, pasti ketiga-tiga kompetensi yang sebutkan tadi itu harus muncul dalam prosesnya. Ada apa namanya? Hmm, Hadir secara penuh, coachnya menjadi pendengar yang aktif, kemudian coachnya bisa memberikan uh, pertanyaan yang berbobot kepada coaching. oke, baik Pak Asis. Kalau sudah seperti itu pembicaraannya, saya serahkan waktu ya Pak ya. Silakan melakukan kegiatan coachingnya. Semoga apa yang diharapkan dalam proses coaching itu berjalan dengan baik dan tentunya apa yang sudah disampaikan tadi bisa terpenuhi semuanya Pak. Siap, Silakan Pak. Pak Asis Iya, melakukan Mas. kegiatan coachingnya Iya. Pak. Oke, Siap, baik Pak. Pak, Terima silakan. kasih, Pak. Siap-siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asis. Apa kabar ini, Bos? Ya, alhamdulillah. Baik, baik, baik. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah baik. Ini saya ini cukup surprise juga ini dihubungi sama Pak Idam. Apa ini yang perlu dicerita-cerita Iya, ini, Pak Pak? Weh. Iya, betul, Pak. Terima kasih atas waktu tadi ini, Pak, sudah Hmm, mau meluangkan kepada saya. siap. Begini, Pak. Saya mau bercerita nih, Pak, Hmm, tentang kondisi saya di sekolah, Pak. hmm, Eh, Selama saya mengajar, Pak, memang ada saya lihat beberapa siswa saya itu selalu tertidur dalam kelas, Pak. hmm.
Iya, tidur terus Ki. Jadi setiap saya saya Mmm, menjelaskan, setiap saya menjelaskan di kelas dengan mata pelajaran yang saya bawakan, pas begitu saya balik, saya menulis di papan tulis, saya balik, tidur lagi, Pak. gitu. Iya, ti tidur terus di dalam kelas. Saya Eee, bingung juga, saya mau tegur, saya selalu juga itu selalu juga saya bilang teguran, tidak ada juga tobatnya. Maksudnya begitu terus yang dilakukan. oh jadi banyak siswanya yang tidur-tidur ya? Seperti Iya, itu? tidur di Iya. dalam kelas. Iya, ini Pak Idam, karena Pak Idam saya yang diajak cerita ini. Iya, karena saya Kal percaya bahwa kita mungkin bisa membantu, Pak. Wah, mantap. Ini kalau boleh tahu ini ya, apa yang Pak Idam ingin dapatkan dari pembicaraannya Pak Idam dengan saya? Begini Pak, yang saya inginkan ini atau saya ingin dapatkan memang ini dengan apa yang kita bahasin atau apa nanti yang saya sampaikan kepada Pak Asis ini, saya ingin semua siswa di dalam kelas saya pada saat saya mengajar itu, semua dalam kondisi ceria, Hmm, semua dalam kondisi bahagia, hmm, semua dalam kondisi, menyenangkan pada saat saya melakukan proses pembelajaran atau pengajaran di dalam kelas Pak, itu yang saya hmm. inginkan. Baik, Iya Pak. baik. Ya, sebelum kita lebih jauh deh ngobrol Pak Idam, Iya, Pak. mungkin Pak Idam perlu cerita ke saya ini, bagaimana detailnya, ceritanya, kondisi di kelasnya Pak Idam terkait yang tidur-tidur itu. Ya, begini, eee, di setiap, saya mulai masuk, kan saya tanyakan pertama saya cek satu per satu bagaimana kondisinya, bagaimana kita, akan memulai pembelajaran, semua semangat atau semua keadaan kondisi ceria atau bahagia, ya semua mengaku seperti itu, "Iya Hmm, bahagia, Pak, ceria, Pak." Tetapi begitu saya sudah mulai pembelajarannya, saya sudah mulai menjelaskan, saya sudah mulai beraktivitas dalam proses pembelajaran dalam kelas, ternyata ya itu dia lakukan tidur di dalam kelas. Ada 2 orang itu, Pak, 2 orang iya Pak. itu. Saya selalu tegur, saya selalu Iya, nasihati, begitu juga. Eee, iya Pak Idam. Pak Idam kan gurunya mereka, pasti tahulah iya, ini Pak. ini situasinya. Kalau menurut Pak Idam, gara-gara apa itu anak-anak seperti itu? Sempat begini, Pak, sempat saya tanyakan, saya bilang, "Kenapa kau tidur terus di dalam kelas setiap saya mengajar?" Dia cerita ternyata memang, Pak, dia selalu bantu orang tuanya menjual di Hmm, pelabuhan, Pak. hmm, Dia menjual lukisan di pelabuhan karena dia sampaikan sama saya bilang, "Pak," dia sempat minta maaf karena bilang, "Pak, saya mungkin tertidur itu karena pengaruh mengantuk sekali Kak, Pak, hmm, di kelas." Saya bilang, "Apa memang kau kerja Nak kalau malam? Jam berapa harus kau tidur?" Dia bilang, "Saya kadang tidur itu Pak jam 2 subuh, jam setengah 3." Saya bilang, "Apa memang kau kerja?" Saya bilang, "Saya bantu orang tuaku Pak, hmm, menjual lukisan di pelabuhan." Eee Kalau saya tidak menjual Pak malamnya Pak, ndak ada ongkosku untuk berangkat ke hmm, sekolah. hmm, Ah, begitu saya tahu, itu saya ndak bagaimana modelnya lagi, hmm. harus ini, harus mau supaya dia tidak tertidur lagi di dalam kelasnya. Oh begitu ya. Jadi ada dua Iya situasi Pak, ini. Di kelas dia iya, tertidur itu masalah, tapi bantu orang iya, tuanya juga penting juga itu. Saya rasa juga iya penting itu. itu, itu Pak. Kalau menurut Pak Idam, yang Pak Idam inginkan bagaimana ini anak-anak? Pastilah tidak boleh diabaikan. Dua-duanya tidak bisa Iya, diabaikan. betul Bagaimana yang betul Pak Idam Pak. inginkan? Yang saya inginkan Pak, bagaimana caranya ini siswa supaya dia datang sekolah ya dengan kondisi tidak mengantuk dan, bisa terfokus dalam pembelajarannya. Hmm, Saya sudah sampaikan bahwa bisa ndak kau gantian saja dengan, saudara yang sudah tidak hmm, bersekolah atau tidak ada hmm, aktivitas paginya begitu, supaya kau bisa tidur lebih awal hmm, atau kau tukaran, kau menjaga sepulang sekolah sampai jam berapa, jam 9 malam atau jam 10 malam, setelah itu kau istirahat tidur karena kau harus hmm, bersekolah hmm, besoknya. Sampaikan seperti itu. Ya mungkin dia mau berupaya coba untuk hmm. lakukan apa yang saya sampaikan Pak, begitu. Jadi apa ini kira-kira bisa kita lakukan ini Pak Idam supaya anak-anaknya tidak apa namanya tidak terjadi seperti itu lagi di kelas, tapi orang tuanya juga ada yang bantu. Apa yang kita kira-kira lakukan ini?
Iya mungkin, saya mungkin mau coba ketemu dulu dengan wali kelasnya, saya mau cari tahu dulu bagaimana kondisinya, siapa tahu wali kelasnya dia sudah Hmm, ke rumahnya langsung untuk survei kah, kalau hmm, memang tidak ya mungkin terpaksa saya harus lagi yang ke sana untuk lebih detailnya, lebih lebih detail dalam arti, ya saya tahu kondisinya ini anak, serta mungkin saya bisa berkomunikasi kepada orang tuanya, saya bangun komunikasi bahwa kalau memang bisa hmm, karena anak tak ini masih kondisi hmm, atau status pelajar, ya karena di sekolah kan punya aturan tidak boleh datang terlambat, karena kalau hmm, kayak begitu modelnya nanti pasti dia akan terlambat terus, hmm. terus, apa, efeknya pasti ya itu tertidur dalam kelas. Iya, gitu. Luar biasa nih perbicaraannya kita nih Pak Idam. Iya Menyangkut iya, nasibnya Pak. orang ini Pak. Iya, Orang Pak, betul, tua, Pak, betul. siswa. Orang tua, siswa Iya. juga, Pak. Kalau ini Pak Idam saya boleh tahu ini. eh Apa yang Pak Idam lakukan setelah kita selesai bicara nanti cerita-cerita ini? Saya mau coba dulu saya mau bangun komunikasi dulu. Yang Hmm, pertama, kalau memang kepala sekolah bisa memberikan hmm, saya kesempatan untuk bisa, apa, orang tuanya didatangkan, kalau hmm, memang orang tuanya tidak bisa didatangkan di sekolah, saya ingin bercerita dengan orang hmm, tuanya, ya saya diberikanlah ya. kesempatan untuk bisa bertemu kepada orang tuanya. Hmm, Supaya saya bisa memberikan solusi kepada dia, saya hmm, bisa menasehati atau saya hmm. bisa sharing langsung kepada orang tuanya, Pak, Luar biasa, begitu. luar biasa Pak. Kapan Iya, kapan rencananya mau ngobrol sama orang tuanya si anak ini? saya mau, Pak, karena ini sudah mulai banyak penilaian dan tugas-tugas yang saya laksanakan dalam kelas, yang saya takutkan jangan sampai terlambat, kalau saya menunda-menundanya, otomatis pasti dia belum ada perubahannya dan belum Iya. ada tindakan, yang bisa untuk memotivasinya. Paling tidak besok atau lusa saya harus ke rumahnya, Pak, yang penting sudah ada dapat ACC dari kepala sekolah atau wali kelas untuk bisa saya turun langsung ke rumahnya, ya saya laksanakan itu, Pak. Eh, Iya, luar Pak. biasa, luar biasa. Ini Iya, Pak Pak. Idam, Terima kasih. mungkin saya perlu tanya lagi ini. Apa yang Pak Idam dapatkan dari kita bercerita, kita mengobrol ini Pak Idam? Yang saya dapatkan dari, apa, diskusi kita ini, Pak, alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya juga Pak Asis sudah Hmm, mau mendengarkan, apa yang saya sampaikan kepada kita. Yang saya dapatkan dari diskusi, yang pertama ya memang, saya sadari bahwa kita harus pahami juga kondisi murid, dan setelah itu saya harus cuma berupaya juga untuk berkomunikasi kepada orang tuanya. Setidaknya bisa diberikan kesempatan anaknya tidur cepat, hmm, supaya besoknya tidak tidak mengantuk lagi di dalam kelas, serta bisa, apa, sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Pak. oh iya, luar biasa ini Iya, Pak. seperti itu, Saya Pak. tidak sabar tunggu kabar gembiranya ini anak ini Pak. Siap, Pak. Siap, asalkan saya diberikan kesempatan, Pak, saya akan, Siap. ke rumahnya, Iya. saya langsung beri informasikan kepada Bapak ini lagi. Saya tunggu kabarnya Pak Idam ya. Siap, Pak. Iya, saya pikir Pak Siap. Idam ada aktivitas lain. Iya. Tapi jangan lupa ya Pak, saya dikabari. Siap. Makanya saya berterima kasih nih, Pak, sudah mau Iya, mendengarkan, cerita saya ini, Pak, iya Pak, iya. tentang kondisi permasalahan siswa atau murid saya, Pak. Iya Pak. Iya, saya Iya. terima kasih juga dijadikan teman berbagi dari Pak Idam. Siap, Pak, Iya. sama-sama, Pak, sama-sama. Saya pikir cukup dulu ya Pak Idam. Pak Idam ada Iya, Pak. aktivitas, saya juga Iya, Pak. beraktivitas. Saya pikir Iya. ya mudah-mudahan ke depan bisa kita berjumpa-jumpa lagi, ngobrol lagi. Siap, Pak, Cukup Pak siap Idam. siap. Ya, Siap, terima kasih, ya. Pak, atas Assalamualaikum kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ok oke, Pak Asis. Iya Iya, Pak. Ah, luar biasa ya, Pak, ya, hasil, coaching-nya. iya. Saya terharu mendengarkan, si coach-nya ini, luar biasa. Baik, Pak Asis, Iya. setelah memperhatikan tadi, hasil, eee, perbincangannya bersama dengan, si coach-nya atau kliennya ini, akhirnya mengantarkan dia menemukan solusinya, Hmm. eee saya sangat, apa ya namanya, saya sangat terharu. Iya, baik Pak Aziz ya. Eee, saya akan, mengajukan sebuah pertanyaan, boleh kan Pak Aziz ya? Silakan Pak. Iya, baik Pak Aziz. Eee, apa saja yang sudah dilakukan Pak Aziz
pada kegiatan coaching kita pada kesempatan ini. Iya, Pak. Selama proses coaching, saya berusaha memunculkan semua kompetensi yang memang harusnya ada dalam proses coaching dengan alur tir. Saya berusaha jadi pendengar yang baik, saya berusaha mengeluarkan pertanyaan yang berbobot, dan ya paling penting juga saya harus hadir secara penuh untuk coach saya, Pak. Iya. Artinya sudah sesuai Pak ya dengan alur tirta yang sudah Bapak lakukan? Allah, rencananya begitu, Pak. Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Iya. Ya. Oke, baik Pak Aziz. Jadi indikatornya kira-kira indikator keberhasilan dari coaching yang sudah Bapak barusan lakukan ini apa itu Pak indikatornya? Indikator Kalau keberhasilannya Pak. kalau indikatornya ya alhamdulillah coachingnya dalam hal ini Pak Idam mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian kalau terkait dengan alur tirtanya, ya saya sebagai coachnya, Pak Idam sebagai coachnya, kami bisa hadir secara penuh yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas lain selain proses coaching tadi. Saya juga sebagai coachnya ya berusahalah menjadi pendengar aktif dari curhatannya si coach tadi. Kemudian ya, saya berusaha maksimal memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya, Pak. Oke, baik Pak. Eh, Terbaca sekali Pak ya dari ketiga-tiganya itu sangat terbaca sekali. Namun tadi di bagian pra-nya Bapak bilang bahwa kompetensi yang lebih spesifik itu adalah pertanyaan berbobot. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan ke depan atau mungkin ada selain dari pertanyaan berbobot itu, adakah Pak? Artinya apakah ada yang nantinya sebagai kompetensi ingin dikembangkan ke depan? Saya mungkin saya sih inginnya saya kompeten di ketiga-tiganya. Tapi kalau ditanya yang mana paling ingin dikembangkan, Pak? Kalau ini pribadi saya, Pak, mohon maaf. Saya merasa masih hal itu yang perlu saya kembangkan. Masih bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot karena tentu saja ya Hmm, masing-masing orang, masing-masing coach itu pasti lain-lain juga lah kasus yang dialaminya. Dan menurut saya yang paling betul. menentukan itu Pak, ya pertanyaan yang berbobot itu. Kalau hadir secara penuh mungkin bisalah kita siasati menjadi pendengar yang aktif, bolehlah ya kita pelatihan. Tapi kalau pertanyaan berbobot, mungkin ini menurut saya yang paling penting saya kembangkan Pak. Khusus saya pribadi seperti itu Pak. Oke, baik Pak Asis ya. Karena berdasarkan juga hasil catatan saya di apa namanya terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan, semuanya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana Alhamdulillah. Bapak sudah melakukan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan secara aktif dan juga hadir secara penuh dan akhirnya mampu menemukan si coaching ini mampu menemukan solusi sendiri terkait dengan apa yang dialami atau apa yang dijadikan sebagai permasalahan di tempatnya, Pak. Mmm, Baik Bapak ya, Pak Asis, saya rasa mungkin cukup jelas terkait dengan proses coaching-nya dan juga saya sudah mendapatkan data terkait dengan proses Pak Asis yang sudah lakukan. Saya rasa Siap. cukup Pak ya, Siap, terkait dengan Pak. kegiatan kita. Iya, terkait dengan kegiatan kita semoga ke depannya Bapak semakin sukses menjadi coach ya. Amin. Iya, karena saya perhatikan Bapak sudah luar biasa meng-coaching. Insya Allah. Iya, insyaallah. Oke, baik, Saya Pak. juga terima kasih, Oke, Pak. saya rasa Iya, Pak. iya. Oke, Pak, saya rasa cukup untuk eee, kegiatan kita malam ini. Saya akhiri, Pak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.